Oke, akhirnya Raja Liga Inggris, enggak Raja Liga Inggris, Raja London, Singa London telah kembali ke habitat aslinya, yaitu mereka sudah bangkit, sudah kembali lagi ke papan atas. London is Blue adalah nyata. Jadi udah lama nggak bikin video, dan tahu-tahu bikin video soal bangkitnya Chelsea yang 2 musim lalu seperti singa tanpa taring atau hilang arah atau apalah itu. Dan musim ini Chelsea akhirnya kembali lagi ke setelan pabriknya, ke hakikat aslinya, yaitu tim papan atas IPL. Jadi itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Chelsea. Setelah 2 musim berturut-turut mereka harus rela bersaing di papan tengah, bahkan nyaris terjun ke jurang klasemen ya. Sekarang kini Chelsea seakan memberi sinyal kebangkitan mereka untuk bersaing memperebutkan trofi Premier League. Nggak cuma itu, Chelsea sekarang juga lagi mengejar gelar sebagai tim tersukses di Eropa dengan memenangkan semua gelar kejuaraan Eropa ya. Karena mereka sekarang tengah bersaing di dalam kasta ketiga kompetisi Eropa, yaitu UEFA Conference League atau Liga Melon lah. Ya, Liga Melon juga nggak apa-apa, yang penting dapat piala gitu kan. Urusan menang atau enggak kan itu urusan belakangan, yang penting kompetisi dulu, jalanin aja dulu. Kalau memungkinkan ya gas, kalau enggak ya ya udah lepas gitu. Kita mah jadi fans realistis gitu. Daripada ikut champion dari dulu, ikut nggak pernah juara. Kayak siapa? Arsenal. Dan di Premier League sendiri setelah 11 game week, Chelsea sekarang menduduki peringkat 11 dengan peringkat 11 lupa. Itu peringkat tahun lalu. Chelsea menduduki peringkat 3 setelah 11 game week dengan 19 poin di bawah Liverpool dan City. Dan meskipun jarak dari peringkat 3 ke peringkat 13 itu jaraknya cuma 4 poin, tapi kayaknya setelah ini bakal ada jarak yang lumayan besar, karena dalam beberapa minggu ini Chelsea ketemu tim-tim yang lumayan sulit. Yang pertama, kita baru kalah dari City dan Liverpool. Terus hasil kurang memuaskan cuman didapat dari waktu lawan Nottingham Forest yang lagi gila-gilanya. Terus kemarin lawan MU yang mereka lagi fresh banget karena pelatihnya baru dipecat, Erik ten Hag, dan lawakan di Premier League sepertinya akan hilang karena ten Hag udah hilang dari peredaran Premier League. Terus kemarin derby London di lawan Arsenal kita juga gagal menang. Gagal menang dalam artian ini kita memang berimbang dari segi permainan ya. Walaupun shot on targetnya bagusan Arsenal, banyakan Arsenal, tapi ya kita realistis, back kita itu bodoh. Jadi aku mau sedikit komentarin pertandingan kemarin antara Chelsea lawan Arsenal. Yang pertama aku lihat line up-nya itu, aku kira Palmer itu nggak main. Palmer itu aku kira nggak main soalnya dia waktu lawan MU itu cedera, kena kakinya si Lisandro Martinez. Ya walaupun itu kayaknya Martinez gak sengaja karena dia kepleset gitu. Secara normal ya aku, tapi kalau sebagai fans Chelsea aku pengennya dia merah gitu. Tapi ya mau dikata apa lagi, memang kayaknya itu jelas banget itu kepleset ya, nggak sengaja, terus kakinya terlanjur naik, tapi dia sempat narik biar gak terlalu parah kenanya. Terus line up-nya ini aku kurang seret. Dari kiper kita udah tahu lah, kiper kita Robert Sanchez apa yang diharapkan, kiper angin-anginan, tiap main 50-50, kadang bagus kadang jelek, kadang bisa nge-save kadang bisa blunder. Dan kemarin golnya Arsenal itu selain kesalahan dari jebakan offside,
offset, jebakan offset yang gagal, itu juga karena kesalahannya Robert Sanchez yang nggak bisa menutup ruang tembaknya Martinelli. Sebagai seorang kiper, aku juga kiper, kalau lawanmu di situ, kamu harus mepet ke gawang. Paling tidak nggak selebar jarak antara Sanchez dan gawang kemarin, tiang dekat. Karena di tiang jauh itu udah ada orang. Jadi harusnya Sanchez itu fokus aja, dia tutup ruang gerak, ruang tembaknya si Martinelli ke kanan. Mungkin peluang tidak golnya jauh lebih tinggi daripada yang kemarin. Terus dari duet center back ada Fofana sama Paul Will. Ya itu emang kayaknya udah nggak tergantikan sih. Kalau Fofana dia mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai back tengah yang gila, duel-duelnya Fofana. Aku salut. Colville yang masih sering ngaco tapi mulai membaik. Terus ada lagi di sisi kiri ada Korea yang tampil sangat gila kemarin. Saka dikantongin sama Korea dan dia terpilih jadi man of the match laga Chelsea lawan Arsenal. Terus di sisi kanan ada Malo Gusto yang sepanjang pertandingan menurutku agak kurang. Dia berkali-kali salah umpan, salah buang bola, kebanyakan dribbling daripada oper yang memungkinkan untuk menciptakan peluang. Kita maju ke gelandang bertahan, ada duet Caicedo sama Lavia. Caicedo udah gak diragukan lagi, semakin kesini grafiknya semakin meningkat, interceptnya, cut off-nya ngeri-ngeri. Lavia juga walaupun akhirnya cedera kayaknya, dan dia memiliki catatan cedera yang lumayan panjang, jadi akhirnya diganti sama ini si Enzo. Terus di tengahnya lagi ada Cole Palmer yang benar-benar underperform. Ya mungkin karena dia kurang fit, kita sepakat dia kurang fit karena habis cedera itu, karena dia seminggu nggak latihan, fokus pemulihan. Tapi Palmer emang kemarin mainnya jelek. Walaupun baru 2 menit sempat bikin tendangan jarak jauh yang ngegetin Raya itu. Menurutku sepanjang pertandingan Palmer emang agak kurang. Dia harus dikasih kata-kata mutiara lah. Semoga bisa kembali ke top performnya lagi, dan ini adalah udah 2 match dia gagal bersinar. Yang pertama lawan MU, yang kemarin juga kemarin pas lawan Arsenal. Terus di kanan di kiri dulu ada Pedro Neto yang spiritnya, speed, daya juangnya ngeri. Itu orang benar-benar niat, benar-benar main pakai hati, ada motivasi, ada visi. Beda sama yang di kanan. Siapa lagi kalau bukan Noni Madueke. Aku sejak dia datang dari PSV waktu itu, aku sempat mikir ini nih pemain siapa. Aku lihat videonya di PSV juga nggak begitu bagus, tapi kok dibeli. Oke, dari speed, dari bantu pertahanan dia emang bagus. Tapi soal kerjasama, terus pengambilan keputusan, sama sama visi bermain, dia benar-benar nol. Ada kalanya dia harus mengoper ke teman yang lebih berpeluang untuk membuat change, dia malah giring, crossing hilang. Lagian pemain Chelsea itu nggak tinggi-tinggi, kita nggak bisa ngandelin crossing ke back Arsenal yang tinggi-tinggi kayak Saliba sama siapa satunya, lupa aku. Pokoknya back Arsenal itu duet back Arsenal lagi bagus-bagusnya, dan akhirnya dia diganti sama Mudryk, dan kayaknya agak agak ngamuk, dia langsung masuk lorong. Nah begitu Mudryk masuk, Enzo masuk, Mudryk sama Neto swap posisi. Mudryk selalu di kiri, Pedro di kanan.
Neto langsung pindah ke posisi aslinya yaitu sayap kanan dan ini benar-benar efektif. Modric walaupun dia nggak bisa nyiptain peluang apa-apa, dia semangat bermainnya sangat keren setelah ngegolin kemarin waktu lawan Noah yang 0 selebrasi itu. Modric benar-benar jadi pembeda walaupun hanya main beberapa menit, dan berpindahnya Neto ke kanan membuat permainan lebih mengerikan. Lalu adanya Enzo Fernandez yang masuk menggantikan Lavia juga menambah kreativitas di lini tengah Chelsea. Ya mungkin memang Enzo belum bisa untuk main full karena beberapa masalah yang sedang dialaminya karena dia mau cerai sama istrinya kan. Tapi masuknya Enzo, dia bisa melihat peluang sekecil apapun dari tengah, dia terupas ke Neto. Neto yang masuk inside ke dalam dari sisi kanan, giring bola sebentar, syuting, gila itu gol. Jam 1:30 malam aku teriak-teriak. Dan di depan ada Nicholas Jackson yang akhir-akhir ini 2 match ini dia agak kurang, mungkin dia harus lebih banyak berusaha lagi, tapi Jackson musim ini top. Jackson musim ini benar-benar top. Dia udah bikin 6 gol dari 11 laga. Beda dengan musim lalu, jumlah golnya nggak lebih banyak dari jumlah peluang yang dia buang. Dan Jackson pun aku rasa ini salah satu faktor yang mendongkrak performa Chelsea musim ini. Yang pertama dari Enzo Maresca sendiri, terus ada lini serang yang mulai kacor ya. Lini serang Chelsea ini musim ini lumayan gila. Banyak gol yang bisa diciptain daripada musim lalu, dan mereka hanya berada di bawah City kemarin jumlah gol yang mereka ciptakan. Dan kalau begini terus sampai akhir musim mungkin Chelsea bisa ke Liga Champions lagi. Terus sebelumnya Chelsea sempat dikritik karena pemain yang gemuk sebanyak 42. Tapi akhir-akhir ini banyak pandit-pandit yang mulai merasa kebijakan Chelsea ini tepat. Padatnya jadwal membuat banyak pemain cedera, tapi itu tidak nggak begitu berdampak pada Chelsea karena Chelsea punya tim utama di Liga Primer sama FA kayaknya. Terus di Carabao mereka ada tim B, di Conference League juga tim B. Jadi ini sangat efektif untuk tim yang punya skuad gemuk kayak Chelsea. Jadi mereka bisa rotasi pemain dengan sangat mudah. Dan Rich James kemarin juga mainnya lumayan bagus. Dia masih butuh waktu untuk nyetel dengan pemain lainnya. Aku sebenarnya berharap banget sama Jadon Sancho, tapi kayaknya dia masih cedera atau sakit, nggak tahu. Walaupun pemain ini sebenarnya problematik, kita tunggu aja Jadon Sancho. Tapi Chelsea benar-benar butuh kiper sama back. Ya Colwill sama Fofana emang bagus, tapi mereka butuh mentor satu back lah yang senior buat mentorin mereka. Terus kiper Robert Sanchez ini, aku udah capek sama Robert Sanchez. Build up kadang telat, nggak bisa tangkep bola, golnya gol kocak-kocak semua. Nah, semoga di bulan Januari ke besok Chelsea beli back sama kiper sama striker satu lagi. Jackson bukannya nggak bagus, Jackson itu nggak tergantikan di Chelsea, tapi dia kayaknya bukan striker murni kayak Haaland, kayak Nunes. Dia itu yang suka narik-narik back lawan sampai bikin temennya itu bisa masuk karena ada ruang terbuka. Jadi mungkin kalau Chelsea butuh striker murni, ya butuh. Chelsea benar-benar gak punya striker murni yang buas kayak mungkin Drogba, Costa. Udah itu aja, nggak ada lagi.
Ya semoga harapanku Chelsea masih bisa on track, tetap on track, nggak ngelawak lagi. Enzo Maresca harusnya berani sih nyadangin si Madueke, atau mungkin dia ada tekanan dari manajemen untuk main Madueke setiap match buat jadi starter, kita juga nggak tahu kan. Tapi harusnya itu Madueke benar-benar harus dicadangin dulu. Dan kembalinya Mudryk kembalinya Mudryk ini kayaknya dia mulai menemukan feel bermainnya lagi. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan ya inilah video orang yang udah lama gak bikin video. See you next content. Don't forget to like, comment, subscribe. Thank you.